Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kita ada pagi hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau menuntun setiap langkah kami Tuhan sampai pada saat hari ini di mana kami mau beribadah. Engkau memberikan keadaan kami yang luar biasa Tuhan. Mungkin saat ini bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, kami percaya pada saat kami memuji-Mu ada kuasa yang mengalir menyembuhkan setiap sakit kami. Dan pada saat keadaan kami lemah, kami percaya dengan kami menaikkan pujian dan menyembah-Mu, Engkau memberi kekuatan yang baru ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami, perbarui hati kami selalu senantiasa, sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan membawa hadirat-Mu di rumah kami Tuhan, membawa sukacita-Mu dipenuhi dalam kehidupan kami Tuhan. Sukacita-Mu mengalir terus di dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Bahkan seisi rumah kami dipenuhi dengan surga, kasih surgawi-Mu Tuhan, sukacita surgawi-Mu melimpah di dalam setiap rumah kami. Terpujilah ya Engkau ya Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Aku Diberkati, karena kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari beri sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita dan katakan, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau
segalanya. Yes. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan selamanya. Selamanya Selamanya Tuhan. puji, Puji. ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Biar musik naikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh ya Yesus. Selamanya kami puji Engkau. Kami bersyukur, Haleluya. kami berterima kasih. Buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamanya ku puji, Ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau.
bersyukur. Kau sembuhkan kami, Kau Kami kuatkan berterima kami. kasih. Kau memberkati Kasih kami, setiamu, Kau melimpahi anugerahmu kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kasih setiamu, anugerahmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerahmu Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesus, Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus Engkau baik Tuhan Yesus. ya Yesus Dia baik buat saya. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatanmu, perbuatannya Besar, haleluya. perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Yesus baik, ya Yesus baik, Engkau baik Tuhan. ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Mari angkat tangan kedua, tangan kita Bapak Ibu. Katakan Engkau baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Ya Yesus baik, Yes, Engkau baik. Dia baik Lebih lagi, Engkau buat baik. saya. Ya Yesus baik, Engkau baik. ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia
Sehingga kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami berkata Engkau hadir bagi kami ya Tuhan. Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Oh syarabaya sandaya rabaya sandaya. Pada akhir-akhir ini Tuhan, di mana Engkau sedang menyembunyikan kami, biar kami tetap bertekun di dalam-Mu ya Tuhan. Kami tetap mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tidak dalam keadaan bosan untuk membaca firman-Mu Tuhan. Kami tidak dalam keadaan Tuhan Yesus lelah untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Biar kami terus berlutut berdoa membaca firman-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kami boleh Engkau izinkan untuk keluar Tuhan, kami menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa Tuhan, yang siap bergerak untuk-Mu Tuhan, dan siap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pada saat pagi ini kami siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, telinga kami terlebih ya Tuhan, dan hati kami, pikiran kami untuk Engkau perbarui Tuhan, untuk Engkau murnikan Tuhan. Dan pada saat firman itu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, bukan lagi beliau yang berkata-kata Tuhan, bukan lagi hamba-hamba-Mu yang berkata-kata Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang berkata atas setiap kami Tuhan. Kami mendengar suara-Mu Tuhan, kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan membawa kami kepada kebenaran-Mu Tuhan, bahkan firman-Mu yang akan memperbaiki kelakuan kami, yang akan menasehati kami ya Tuhan, dan membawa kepada kebenaran-Mu Tuhan, dan menyatakan setiap kesalahan kami Tuhan, dan kami memperbaikinya ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru,
Tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan
dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita beribadah kembali, kita berbakti kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan, menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah tadi kita memuji, menyembah Tuhan, tahta Tuhan dibangun dan Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Pagi hari ini saya akan mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk merenungkan satu tema saya angkat pada pagi hari ini, yaitu membongkar ilah-ilah palsu. Semua dari kita telah terekspos dengan sepak terjang dari amukan coronavirus 19. Coronavirus 19 telah menelanjangi kita semua. Ia menelanjangi sisi-sisi lemah kita. Ia menelanjangi sisi-sisi gelap kita. Ia menelanjangi apa yang dalam keadaan normal berada jauh di bawah permukaan jiwa kita. Tersembunyi, tak terlihat oleh topeng-topeng yang kita kenakan. Coronavirus telah menelanjangi kecanduan kita kepada kenyamanan. Membongkar obsesi kita akan kekuasaan, membongkar dorongan kita untuk menimbun, membongkar perlindungan diri kita yang semu. Virus corona menguliti lapisan-lapisan persembunyian kita. Ia merobohkan tembok-tembok kita. Ia mengungkapkan ilusi-ilusi kita. Ia meratakan rencana-rencana utama kita. Virus corona menelanjangi ilah-ilah yang kita sembah, yang secara tidak sadar, tetapi sekarang terbuka buat kita untuk kita melihat apa yang selama ini mengitari kita, dan apa yang selama ini secara tidak sadar menjadi lebih utama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari coba kita memeriksa ilah-ilah palsu yang secara tidak sadar tetapi kita telah hidup di dalamnya. Yang pertama adalah kesehatan kita. Kita berani mengasuransikan, mengambil asuransi yang tinggi untuk kesehatan kita. Kita mengasuransikan jiwa kita, mengambil premi yang tinggi untuk itu. Nah, kita pikirkan bagaimana kita memproteksi kesehatan kita begitu rupa, dan kita rela untuk merogoh uang kita begitu besar untuk bisa memproteksi kesehatan kita. Saudaraku, tidak salah untuk sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan kita ini. Tetapi seringkali juga kita menempatkan pada suatu proporsi yang tidak seimbang. Kita lebih takut kehilangan kesehatan kita daripada kalau nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Asalkan kita dapat memiliki kesehatan yang baik dan kita merasa bahwa kita telah melindungi diri kita begitu rupa, menjaga kesehatan kita, mengambil asuransi-asuransi yang bernilai tinggi untuk kesehatan kita. Tetapi untuk urusan kesehatan yang kekal kita begitu mengabaikan.
dan bahkan cenderung tidak mau tahu untuk itu. Yang kedua, tentang kesibukan kita. Pergi pagi-pagi benar, pulang larut malam, dan waktu terus bergulir begitu setiap hari. Dan bahkan kita berkata, aku tidak punya waktu untuk Tuhan. Aku tidak punya waktu untuk bermeditasi, untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Aku terlalu sibuk dengan tugas-tugasku. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku terlalu sibuk dengan urusan-urusanku. Yang ketiga, rasa aman kita. Kita mengupayakan begitu rupa. Dan setelah mencapai satu kenyamanan dan keamanan, kita memastikan bahwa bahkan sampai ke anak cucu kita berada di dalam suatu perlindungan yang aman. Tetapi setelah mencapai pada posisi seperti itu, kita merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Yang keempat, kebohongan kita. Ada motif-motif yang tersembunyi di dalam segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Walaupun itu dikemas dengan aktivitas keagamaan sekalipun, tetapi jauh di bawah permukaan jiwa kita ada sesuatu yang tidak jujur, ada sesuatu yang tidak benar, yang hari-hari ini kita dipaksa untuk mengoreksi dan untuk melihat kembali. Ketulusan kita dan kemurnian hati kita di dalam kita melakukan apapun juga yang sedang kita lakukan hari-hari yang telah lalu. Yang kelima, nafsu rahasia kita. Ambisi-ambisi yang tersembunyi di balik segala kegiatan yang kita ikuti. Jauh di dalam lubuk hati kita merindukan orang-orang menghormati kita. Jauh di dalam lubuk hati kita merindukan satu kekuasaan. Kita kejar dan kita ingin dipuja oleh orang lain. Yang berikutnya, kepercayaan kita yang salah tempat. Saudara, beberapa ini merupakan ilah-ilah palsu yang secara tidak sadar tetapi kita hidupi di dalam kehidupan kita di masa-masa lalu sebelum semuanya itu dibongkar oleh apa yang dinamakan oleh virus corona hari-hari ini. Virus corona sedang men-challenge. Virus corona sedang menantang kita dengan pertanyaan-pertanyaan tajam berikut ini. Yang pertama, apa itu gereja tanpa suatu bangunan? Kedua, berapa nilai saya tanpa suatu penghasilan? Yang ketiga, bagaimana kita merencanakan tanpa satu kepastian seperti sekarang ini? Yang keempat, bagaimana kita mencintai meski berisiko? Coronavirus sungguh-sungguh sedang menelanjangi kita semua. Perasaan kita yang tidak peka, obsesi kita yang tak ada habisnya, kata-kata kita yang ceroboh, dan saraf kita yang rapuh. Semua dari kita sedang ditelanjangi hari-hari ini. Sampah-sampah yang ada di dalam pikiran dan hati kita sedang dibongkar. Ketakutan kita sedang dibongkar. Pembalut semu yang membalut luka-luka batin kita sedang dirobek-robek hari-hari ini. Dan saudaraku, tamatlah sudah
segala bentuk penyamaran kita. Coronavirus seperti gelombang tsunami yang dahsyat dan sedang meluluh lantakkan segala sesuatu. Ia sedang membongkar ilah-ilah palsu yang dijadikan sandaran orang selama ini. Ia sedang memberitahu orang bahwa apa yang ada di dunia ini rapuh dan serba terbatas. Di mana kita mau lari ketika ditunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu tempat pun yang aman di muka bumi ini. Uang kita yang perkasa ternyata tidak. Uang yang kita punya tidak dapat membawa kita ke tempat yang aman dari amukan virus corona ini. Jadi apa sekarang, saudara? Apa yang masih tersisa dari diri kita? Mari kalau kita mau dengan jernih merenungkan, saudara. Yang ada pada kita sekarang ini adalah tangan-tangan yang bersih. Setelah segala kekotoran disapu, diporak-porandakan oleh gelombang coronavirus ini. Mata kita menjadi terang untuk melihat bahwa segala sesuatu yang nampaknya perkasa, segala sesuatu yang nampaknya bisa diandalkan di masa lalu, ternyata semuanya itu rapuh dan punya batasan-batasan yang hari-hari ini dibukakan kepada kita, bahwa sesungguhnya semua yang kita andalkan selama ini ternyata tidak bisa berbuat banyak. Hati kita dibuat menjadi lembut untuk mengakui bahwa segala sesuatu yang kita sangkakan bisa membuat kita aman, ternyata semuanya itu serba semu dan punya batasan-batasan yang tidak bisa menolong kita. Dan saya mau berkata kepada saudara, satu hal yang besar yang masih ada di dalam diri kita, yaitu Tuhan kita, yang selama ini mungkin tersingkirkan dari hidup kita karena kesibukan kita, karena kegilaan kita di dalam kita mencari kepuasan-kepuasan jiwa kita terhadap bentuk-bentuk yang lain. Karena kegilaan kita untuk mengejar segala ambisi kita. Karena kegilaan kita untuk mencari hormat di dalam kedok aktivitas keagamaan, aktivitas sosial yang kita ikuti. Tuhan yang selama ini tersingkirkan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, Tuhanmu, Tuhan saudara, Tuhan saya sedang menantikan kita untuk kembali kepadanya. Mari saja kita untuk membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ayat 10. Berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dibangun di atas dasar ini, yaitu
Tuhan Yesus Kristus. Inilah waktunya untuk mengevaluasi apakah kita berdiri di atas dasar yang telah diletakkan ini. Kalau tidak, robohlah bangunan yang berdiri di atasnya, yang ditandai dengan gejala-gejala seperti ini. Bangunan akan miring, orang khawatir memakainya. Bangunan jadi tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan. Bangunan akan diisolasi atau ditutup. Bangunan pada akhirnya akan dirobohkan. Saudaraku, apakah tanda-tanda ini ada di dalam hidup kita sekarang ini? Saya berikan beberapa contoh dari kegagalan struktural karena pondasi yang tidak benar. Saudaraku, di San Francisco, Amerika ada satu gedung yang dinamakan Menara Millennium. Gedung ini tingginya 184 meter dan memiliki lantai sejumlah 57 lantai. Pondasi bangunan ini amblas ke dalam tanah sampai sedalam antara 18 sampai 27 meter. Coba bayangkan saudara, bangunan setinggi 184 meter, pondasinya amblas 18 sampai 27 meter masuk ke dalam tanah. Akibatnya Menara Millennium ini miring dan orang takut untuk menempatinya. Contoh yang kedua, saudara, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia sendiri, di kota Jakarta, kalau saudara pergi dari arah Semanggi mau ke arah Jagorawi, di dekat menjelang sampai ke persimpangan Tanjung Priok, tol Tanjung Priok dan ke arah Jagorawi, di Jalan Gatot Subroto Selatan, di sebelah kanan jalan saudara akan menemukan satu gedung yang dinamakan Menara Saidah. Gedung ini memiliki 28 lantai, dibangun tahun 1995. 1998 bangunan ini selesai ya didirikan. Bangunan ini bernuansakan Romawi. Ornamen-ornamennya itu banyak mengusung ya dari cita rasa Romawi sana. Bahkan patung-patungnya itu diimport secara khusus, didatangkan secara khusus dari negara Italia. Tapi kalau saudara lewat ya gedung ini, saudaraku, sekarang tidak ada penghuninya. Dan apa yang terjadi? Gedung ini ternyata miring gitu, saudara. Dinas Tata Kota sudah menyelidiki, yang didapatkan pondasinya miring dan dinyatakan sudah tidak layak huni lagi, ya, membahayakan penghuninya. Pada akhirnya gedung ini diisolasi dan ditutup, dan sekarang hanya menjadi satu menara beton, ya, tanpa penerangan. Bahkan saudara, jalan-jalan akses menuju ke sana itu sudah ya, begitu kotornya. Ya. Bangunan itu terisolasi dan tidak aman untuk dipakai. Pada akhirnya terbengkalai begitu saja. Nah, kita lihat saudara, betapa mahalnya
kerusakan-kerusakan yang terjadi ketika suatu bangunan itu pondasinya gagal, saudara. Nah, itulah yang terjadi. Paulus berkata, aku seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Dan orang yang membangun di atasnya itu harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Nah, sekarang mari saya ajak kita untuk melanjutkan 1 Korintus pasal 13 ayat 12 sampai 16. Bagian yang kedua yang Paulus katakan. Bagian yang pertama ya, kita diminta untuk memperhatikan ya dasar atau pondasinya, di mana kita harus berdiri. Yang kedua, 1 Korintus pasal 3 ayat 12 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Perhatikan ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudaraku, bagian yang kedua dari apa yang Paulus ungkapkan ini menyatakan bahwa bahan-bahan apa yang kita pakai untuk membangun hidup kita. Barangkali Anda sedang menderita suatu kerugian karena memakai bahan-bahan yang tidak tahan uji. Kita membangun pondasi hidup kita dengan bahan-bahan yang berusia pendek, tidak long life, tidak umurnya tidak panjang. Dan terbukti seperti apa yang Paulus katakan, suatu kelak itu akan diuji, dan hari-hari ini sedang diuji. Apa yang kita telah taruh, apa yang kita telah bangun di atas dasar yang telah diletakkan ini. Nah, saya ajak kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan ayat yang ke-16. Di situ diingatkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bahwa bait Allah sejati di muka bumi adalah diri kita. Dan juga dikatakan di ayat yang ke-16, ada Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Kalau begitu saudara, tadi saya katakan apa yang masih sisa di dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa lagi beribadah di gedung-gedung gereja, ketika pada waktu itu kita merasa nyaman untuk beribadah di tempat-tempat yang nyaman, saudara. Tetapi ketika semuanya itu sedang diluluh lantakkan oleh COVID-19. Sekali lagi saya berkata, ada yang masih sisa di dalam diri kita, yaitu diri kita, bait Allah ini, dan Roh Allah yang diam di dalam diri kita.
Roh Allah yang selama ini mungkin kita abaikan. Roh Allah yang selama ini mungkin kita kesampingkan karena urusan-urusan yang kita lebih utamakan daripada sesuatu yang jauh lebih utama daripada apa yang sangka kita di masa lalu sebagai sesuatu yang bisa diabaikan. Saudaraku, mari kita bangkit dan kita bangun kembali bait Allah ini dengan rangkaian upaya-upaya seperti yang pertama, Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem yang telah roboh. Mari bangun pagar pengamanan kita, bukan dengan ilah-ilah palsu yang telah dijelaskan di depan tadi, saudara. Yang kedua, seperti apa yang dilakukan oleh Zerubabel yang membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Mari bangun kembali ibadah Anda yang berantakan ketika ilah-ilah palsu menguasai diri Anda. Yang ketiga, seperti Ezra si ahli kitab yang memperbaiki kembali penyembahan kepada Allah yang benar. Kembalilah kepada Allah yang sejati. Sembahlah Dia. Utamakan Dia. Kalau saudara mempelajari di dalam Alkitab, 3 serangkai ini membangun kembali apa yang telah roboh sebagai akibat dari bangsa Israel yang telah melupakan Tuhan. Tuhan mendatangkan hukumannya dan mengizinkan bangsa asing untuk menyerbu Israel dan membawa orang-orang ke dalam tawanan. Tetapi kasih karunia Tuhan juga diberikan kepada mereka di dalam zaman pemerintahan kerajaan Persia. Raja Kores mengizinkan orang-orang kembali, orang-orang Yehuda kembali untuk membangun bait Allahnya. Ia memberikan karunia kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah roboh. Dan juga Zerubabel kembali dari pembuangan dari Babel untuk membangun kembali bait Allah. Juga Ezra memperbaiki kembali penyembahan kepada Allah yang benar. Saudaraku, 3 hal ini mari bangun kembali, saudara. Apa yang virus corona telah kerjakan menyadarkan kepada kita mana yang seharusnya menjadi utama, perhatian utama di dalam hidup kita. Mari kembali kepada Allah. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, ya. Setia dengan hati nurani yang benar. Utamakan Dia di dalam hidup kita. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu,
gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Yesus yang hidup. Jelikan mata kami untuk kami melihat apa yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Biar belas kasihan-Mu dinyatakan kepada kami. Dan terimalah pertobatan kami. Berikan hati yang baru untuk menempatkan Tuhan di tempat yang utama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Yesus sendiri memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan ini. Yesus katakan untuk menjadi peringatan akan aku, untuk mengingat akan Tuhan Yesus yang telah ada di sana, telah ada di lembah kekelaman. Ketika hari-hari kita sekarang ini sedang ada di lembah kekelaman, kita mengingat Yesus telah ada di sana. Kita diminta untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus juga telah menang atas maut, supaya kita yang sekarang hidup tidak hidup di dalam ketakutan walaupun sedang ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi kalau kita mengingat akan Tuhan Yesus yang telah melewati semuanya itu, kita memperoleh penghiburan, kita memperoleh kekuatan, kita dibangkitkan keberanian kita. Kita mengingat akan Tuhan Yesus. Sebagai seorang bapak yang sedang mengulurkan tangannya dan berkata, mari anakku, pegang tanganku erat-erat, karena aku telah mengalahkan dunia, aku telah mengalahkan maut. Pegang tanganku, aku akan selamatkan engkau. Saudaraku, mari kita juga koreksi hati kita. Dan biar kita makan minum tubuh dan darah Tuhan dengan cara yang layak seperti apa firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku,
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari angkat kedua tangan saudara ke atas. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati kita katakan amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini